Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas rumah kaca seperti CO2, metana, siklus air, dan gas lainnya. CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi matahari, namun mampu menangkap dan menyerap cahaya yang memancar ke bumi. Radiasi yang sebagian terserap akan direfleksikan kembali oleh bumi. Dalam keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali adalah sama. Selanjutnya, proses efek rumah kaca. Ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi dipancarkan kembali ke atmosfer, namun terhalang polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Ini mentakon ini ada pertanyaan tidak dong? Ini tersambung. Selanjutnya, para ilmuwan mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bumi jauh lebih dingin jika tidak ada atmosfer. Adanya gas rumah kaca lah sehingga bumi layak dihuni. Tanpa adanya gas rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 atau 15,6 derajat Celcius. Selanjutnya ada pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah banyak. Meningkatkannya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 memengaruhi kadar panas di bumi. Selanjutnya, 100 tahun lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Ilmuwan mempelajari gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Pemanasan global telah dimulai akan meningkatkan cepat di abad ini. Selanjutnya, yang kedua ada penyebab pemanasan global. Yang pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestasi atau penebangan liar yang disertai pembakaran lahan hutan. Yang kelima, meningkatkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Berikut contoh gambar penyebab pemanasan global. Apakah sudah terlihat gambarnya, anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Baik, Bapak lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang ketiga ada dampak pemanasan global. Yang pertama, temperatur bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah temperaturnya lebih tinggi dan di wilayah lainnya tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah berbeda. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan volume air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai.
lama-kelamaan mengalami peningkatan akibat pengenangan air. Selanjutnya, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Berikut di bawahnya contoh dampak pemanasan global. Apakah sudah terlihat? Bagaimana, Pak? Apakah sudah terlihat gambar di bawah dampak pemanasan globalnya itu? Oh, ini siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada kepunahan spesies semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Hingga saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terhadap 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Dan yang terakhir, penipisan lapisan ozon. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 2000, pertengahan tahun 1970. Yang terakhir ada upaya menanggulangi pemanasan global. Yang pertama ada upaya menanggulangi pemanasan global yaitu menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisien bahan bakar kendaraan, mengurangi deforestation, mengurangi penggunaan CVCS, mendukung dan turut serta melakukan penghijauan. Yang kedua ada penyebab terbesarnya pemanasan global adalah karbon dioksida CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Misalnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Berikutnya, kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Berikut di bawahnya contoh gambarnya apa juga kelihatan anak-anak? Ya, Pak. Ya, sudah, Pak. Baik, Pak. Lanjutkan. Berikut ada upaya menanggulangi pemanasan global yaitu seperti di bawah. Yang pertama ada menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisien bahan bakar kendaraan. Terus yang ketiga, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CVCS dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Baik, sekira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Apakah adik-adik ada yang bertanya? Bentar, Pak. Untuk pertanyaan. Yang lainnya tidak ada ya? Siap, siap, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak beri tugas ya. Sebentar beri tugas. Sebentar saya link quiz di grup ya. Oh, di grup, Pak. Kalau begitu, untuk menutup mata pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat sore adik-adik. Ya, Pak.